Selamat hari Minggu semua. Apa kabarnya adik-adik? Ya, jawabannya aku anak Tuhan luar biasa. Begitu ya, kakak ulangi ya. Apa kabarnya adik-adik? Ya, pada hari ini kita masih tetap beribadah di rumah ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Tapi walaupun begitu kita harus tetap semangat. Oke, kita akan memulai kebaktian kita. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Ayo Bang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, kakak masih ada lagu lagi nih. Kita bernyanyi lagu Aku Bahagia Bahagia. Hari Minggu harus bahagia kan? Ayo, ya Bang. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Sudah pada semangat belum adik-adik? Nah, kakak masih ada satu lagu lagi nih. Tapi sebelumnya Alkitabnya disediakan dulu ya. Yuk, kita bernyanyi lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, oi, goyang kanan, oi, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, oi, goyang kanan, oi, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, kita akan memasuki acara ibadah kita yang dipimpin oleh Kak Darna. Untuk mulai kebaktian kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu dengan judul Betama Aledongan. Betama aledongan nambar sekolah minggu, tu bagas joroni tu hata Jesusi. Asata guru hon hata ni tu hata Yesus, taban malas ni rohani tu hatai. Betama aledongan nambar sekolah minggu, tu bagas joroni tu hata Jesusi. Asata guru hon hata ni tu hata Yesus, taban malas ni rohani tu hatai. Tapangi armadongan soara tabe, lau mamuji debata diende taon. Oh haleluya, tapuji mo Jehovah, pan sekolah minggu na
Shalom adik-adik sekolah minggu, yang menjadi epistel kita pada hari ini diambil dari ayat bulanan di bulan Mei yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 15. Tertulis dari dalam Markus 15 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Jadi kita mau bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu dengan judul Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik. Iya, hari ini ibadah kita masih tetap di rumah kita masing-masing. Tapi walaupun kita ibadahnya di rumah kita masing-masing, kita harus tetap bersuka cita ya. Kita harus tetap semangat. Iya, hari ini kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian, kita masih ibadahnya di rumah saja. Jadi setiap minggu ibadahnya bisa kita ikuti melalui YouTube HKBP Immanuel. Pengumuman selanjutnya, kakak dan abang guru sekolah minggu sudah menerima tugas kreatif yang dikirimkan oleh adik-adik sekolah minggu. Jadi dari semua tugas-tugas yang dikirimkan, kakak dan abang guru sekolah minggunya sudah menentukan 2 orang terbaik dari setiap horongnya. Sebenarnya semuanya baik, tetapi hadiah yang disediakan oleh guru sekolah minggunya itu hanya untuk 2 orang anak sekolah minggu saja. Kakak akan membacakan dari horong pertama dengan menggambar tema corona. Yang terbaik itu Deaneta Hasibuan dan Lydia Sinaga. Kemudian untuk horong kedua mencuci tangan yang benar, yang terbaik Alvaro dan Geraldine. Kemudian untuk horong 3 bercerita aktivitas seminggu, yang terbaik itu Naomi dan Sally. Adik-adik sekolah minggu yang belum namanya disampaikan, yang belum namanya menjadi yang terbaik, ayo lebih semangat lagi mengerjakan tugas kreativitasnya. Supaya minggu-minggu yang akan datang, adik-adik bisa punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik di setiap horongnya. Ya, kemudian untuk tugas kreativitas minggu ini, kakak juga akan mengumumkan tugasnya berdasarkan horong. Jadi horong pertama itu menggambar dengan 5 jari perbuatan baik yang sudah dilakukan selama 1 minggu ini. Jadi kita menggambar tangan dengan 5 jari, kemudian kita menuliskan perbuatan baik apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini. 5 perbuatan baik di jari-jari yang sudah kita gambar. Kemudian gambarnya itu bisa diwarnai, dibuat sebaik mungkin, secantik mungkin. Kemudian untuk horong 2, bercerita tentang perbuatan baik yang sudah dilakukan selama 1 minggu ini. Jadi nanti dibuat video perbuatan baik apa saja yang sudah dilakukan selama 1 minggu ini. Kemudian nanti videonya dikirim melalui WA grup sekolah minggu. Kemudian untuk horong 3 menggambar bebas saja, apa saja digambar boleh, tetapi ada temanya. Temanya itu perbuatan baik yang sudah dilakukan selama 1 minggu ini.
Jadi adik-adik ayo lebih semangat kita buat tugas kreativitas kita. Ya, supaya nanti guru sekolah minggunya bisa menentukan siapa-siapa saja yang terbaik dari setiap horongnya. Nanti ada hadiahnya juga akan diberikan oleh guru sekolah minggu sewaktu kita sudah ibadah kembali di gereja kita. Ya. Kemudian sewaktu khotbah nanti Inang Pendeta juga akan memberikan kuis. Kuisnya itu juga ada hadiahnya. Jadi nanti didengarkan, disediakan alat tulisnya, disediakan buku tulisnya. Nanti kuis yang disampaikan oleh Inang Pendeta, adik-adik tulis. Jawabannya boleh dikirimkan melalui WA group. Ya, nanti yang jawabannya terbaik itu juga akan mendapatkan hadiah dari Inang Pendeta. Iya, itu saja pengumuman dari kakak hari ini. Kita akan mengangkat doa syafaat kita. Mari semua adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Sungguh nyata kebaikan-Mu ya Allah Bapa yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita bahwa Engkau begitu baik. Engkau masih memberikan nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan sukacita kepada kami. Kami sangat bersyukur kami memiliki Bapa yang sungguh luar biasa, yang senantiasa memeliharakan hidup kami, yang senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di setiap minggunya. Kami bersyukur dengan kondisi apapun yang sedang terjadi saat ini, bahwa kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk kami tidak bersukacita, karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Bapa yang baik, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menyanyikan lagu-lagu pujian. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, setiap ibadah kami, agar ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Mari Tuhan, Engkau yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, menguasai kami di setiap rumah kami, agar kami boleh konsentrasi, agar kami boleh mengerti firman yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, agar kami boleh melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap adik-adik sekolah minggu. Tuhan, di masa kecil mereka, mari Engkau yang senantiasa memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, berikan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka, memberkati segala pekerjaan tangan mereka. Tuhan, biarlah melalui pekerjaan tangan orang tua kami, Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada orang tua kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga yang memberkati pelayanan kami, Tuhan yang memberkati setiap aktivitas yang kami laksanakan sehari-hari. Kami bersyukur untuk hari ini, jikalau ibadah ini boleh kami laksanakan dan boleh diikuti oleh adik-adik sekolah minggu. Berkati setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati setiap tangan-tangan yang begitu baik yang membantu kami dalam merampungkan video untuk ibadah ini. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang sudah begitu baik membantu kami, Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Biar mereka senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, HKBP Immanuel. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati gereja kami, Engkau memberkati pemimpin kami. Biarlah pemimpin kami boleh menjadi pemimpin yang penuh roh hikmat, bijaksana, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanannya di gereja kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa, jikalau Tuhan berkehendak, biarlah segala sesuatu yang terjadi di negara kami ini berlalu, biarlah segala virus-virus boleh enyah dari negara kami, dari dunia ini, agar kami boleh kembali melaksanakan kehidupan kami dengan normal, aktivitas adik-adik sekolah minggu dalam pendidikan mereka dengan normal, aktivitas setiap orang tua kami dengan normal. Mari Tuhan, jikalau Tuhan berkehendak, biarlah Engkau lalukan dari kami. Tetapi jikalau Tuhan berkehendak lain, kuatkan iman percaya kami, mampukan kami
agar kami tetap menjaga pola hidup sehat, agar kami boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, sangat banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Tolong ampunkan kami Bapa, layakkan kami berdiri di hadapan Tuhan, layakkan kami menerima berkat dari Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Sebelum itu kita mau mengangkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu dengan judul Roma tu Yesus. Roma tu Yesus, Roma tibu, begi hatana jakon burju, narodo Yesus panguluho, asa poseaho, mansalas rohatai muse, moloi asian dosape, sai Roma hita tu surgoi, lausana madisi. Ya, selamat pagi adik-adik Inang yang Inang kasihi. Apa kabar? Iya, kabar baik ya. Sehat kah adik-adik? Iya, sehat selalu ya. Bagaimana dengan saudaranya? Sehat-sehat semua di rumah? Iya, sehat papa mamanya? Sehat ya, bagus. Ya, demikianlah hari-hari yang kita lalui ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah pada siap mengikuti ibadah sekolah minggu? Sudah ya? Sudah pada bangun ini pasti ya? Ada yang belum bangun ini teman-teman kita ini di rumah? Ya, pasti sudah pada bangun mengingat guru-guru sekolah minggunya ya. Iya, yuk kita siapkan hati kita dan kita siapkan Alkitab kita dan juga buku tulis kita ya. Mungkin ada kuis loh yang Inang buat. Ntar kalau ketemu Inang maka nanti dapat nyam-nyam dari Inang ya. Kalau kita sekolah minggu di gereja lagi ya. Tapi kita terlebih dahulu harus berdoa ya adik-adik ya. Sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa minta roh Tuhan mengajari kita untuk baca firman-Nya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila pada hari ini boleh beribadah sekolah minggu, mau mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong Tuhan Yesus supaya firman yang akan dilayankan boleh juga membuat anak-anak sekolah minggu semakin mengerti, dan dimanapun berada anak-anak sekolah minggu boleh semakin mengerti dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Firman Tuhan yang akan kita dengar di minggu pagi yang indah ini ya, tanggal 17 Mei 2020 ya. Diambil dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-13 ya. Kalau menurut almanak kita pada minggu ini, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate, artinya minggu berdoa ya. Nah kita baca ya adik-adik Alkitabnya. Ayo kita baca. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu
akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Ya adik-adik yang terkasih, dimanapun kalian berada, ya, mari kita pelajari apa yang dikatakan oleh Kitab Injil Lukas yang ada di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Sebaiknya kita baca mulai dari pasal 11 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Sehingga adik-adik kita dapat mengetahui bahwa isi nats ini adalah tentang hal berdoa. Tentang apa adik-adik? Tentang hal berdoa. Dikatakan pada ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus berdoa, katanya, berdoa di suatu tempat, ya. Ini pasti di alam terbuka lah. Kalau seandainya kita sedang pergi jalan-jalan, mungkin ke Brastagi atau ke puncak, ya. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa, dia cari tempat. Murid-muridnya melihat Tuhan Yesus sedang berdoa. Ya, mungkin murid-muridnya tertegun, terpaku, atau bisa dikatakan tertarik melihat sikap Tuhan Yesus berdoa. Dia berlutut, melipat tangannya, dan menadahkan hatinya. Artinya dia lipat tangannya, dia lihat ke atas sambil berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya, dia berharap Bapanya di sorga mendengarkan. Dan memang doa demikian pasti, apalagi Tuhan Yesus yang berdoa. Ya, adik-adik sekalian. Nah, muridnya itu tertegun melihat. Ya, Tuhan Yesus berdoa. Mereka mengamati Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berdoa, mereka mengingat bagaimana Yohanes mengajari mereka dulu berdoa. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa. Nah, bagaimana adik-adik? Siapakah atau apakah papa mamamu pernah mengajari kamu berdoa? Atau siapakah yang sering mengajari kamu berdoa? Papa mama kah? Atau papa saja? Atau mamanya saja? Oh, mungkin
guru-guru sekolah minggu. Artinya setelah sekolah minggu dia tahu bagaimana berdoa. Karena apa? Karena guru-gurunya mengajari berdoa. Nah, melihat Tuhan Yesus berdoa, pastilah murid-muridnya itu ingin tahu apa sih yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus ini waktu dia berdoa? Atau bagaimana ya Tuhan Yesus ini berdoa? Atau kepada siapakah Tuhan Yesus berdoa? Nah, disinilah para murid-muridnya ingin tahu. Dan mereka tidak malu-malu bertanya kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus datang menjawab permintaan mereka. Bagaimanakah berdoa itu? Murid-murid katakan, Yesus, ajarilah kami berdoa. Bagaimanakah berdoa itu? Adik-adik sekalian, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mendengar permintaan mereka. Yesus menjawab, coba kita lihat ya di ayat yang pertama. Kalau engkau berdoa, berdoa itu artinya menyembah Allah. Karena Allah itu kudus, artinya suci. Ya, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kita sembah Allah karena Dia yang memelihara kita, memelihara seluruh ciptaan Allah. Dan karena Allah juga yang telah membimbing dan menyertai kita. Artinya Allah menjaga hidup kita. Betul tidak adik-adik? Ya, jadi patutlah ya kita sembah Tuhan Allah di dalam doa, karena Tuhan Allah itu kudus, Sang Pencipta. Nah, kedua kata Tuhan Yesus, berdoa itu adalah juga meminta. Mintalah, dikatakan, maka akan diberikan. Seperti ini loh, seperti adik-adik yang datang meminta kepada orang tuanya. Bila meminta makan, apakah dikasih makan? Ya tentu ya, kalau tidak pasti adik-adik menangis ya. Atau mungkin marah pada orang tuanya, kok aku gak dikasih makan? Aku minta makan kok disuruh belajar. Ya, bagaimana aku mau belajar? Bagaimana aku mau belajar dengan baik? Perutku lapar, aku minta makan. Nah, atau meminta ikan, dikasih kalajengking. Atau dikasih cacing. Bayangkan, minta ikan kok dikasih cacing. Ngeri ya. Kalau ada mama kita ngasih begitu, aduh kejam itu. Ya, tapi tak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, jadi dikatakan kalau engkau meminta ikan, pasti dikasih ikan, ya kan? Wah, apalagi adik-adik kan sering suka begini ya. Mama, aku gak mau makan ikan, atau aku minta ikan tapi bosan. Lalu
Waduh, ketepatan mama bapaknya dapat rezeki. Ya sudah, kita beli Kentucky ya. Ore, beli Kentucky gitu. Tapi coba kalau dibilang, mamaku gak mau makan ikan. Ya sudah, kita makan ikan asin ya. Turun dah kelasnya. Nah, tapi kalau dikatakan, oke, kita makan Kentucky, pasti adik-adik bilang apa? Mama baik, bapak baik, ya gitu ya. Mamanya dipuji-puji kan, karena dikasih Kentucky. Nah, jadi demikianlah kepada Tuhan kita. Siapa yang meminta, pasti diberi. Saat ini kita meminta ya adik-adik, supaya jauh dari virus corona. Supaya kita semua sehat. Kita minta supaya kita selamat, jauh dari virus corona. Kita minta supaya seluruh yang sakit sembuh. Dan kita minta juga supaya kita boleh ya sehat dan virus corona jauh, sehingga kita bisa sekolah lagi. Sehingga kita bisa jalan-jalan lagi. Sehingga kita bisa main-main lagi ya. Nah, sekarang kita tanya nih guru-guru sekolah minggunya. Guru-guru sekolah minggunya minta apa ini dalam doanya? Ya. Halo guru-guru sekolah minggu, dalam doanya sekarang minta apa nih? Ada guru-guru sekolah minggunya jawab begini, aku minta jodoh katanya. Minta pacar Inang Pendeta katanya. Aku masih jomblo katanya. Ya, itu ada guru sekolah minggu bilang, kalau Inang tanya udah punya pacar belum? Belum, lagi minta katanya. Ya. Nah, perlu itu? Perlu. Anak-anak sekolah minggu juga perlu minta teman dekat ya. Karena banyak anak-anak sekolah minggu sekarang udah tahu dia melihat mana yang cantik. Ya. Cari-cari bangku dekat-dekat teman yang cantik-cantik gitu ya. Apalagi guru sekolah minggunya ya tentulah mintanya. Ada minta mencari pekerjaan ya. Nah, didoakan ya guru-guru sekolah minggunya yang belum jodoh, belum dapat jodoh, supaya kasih jodoh. Jadi Inang bisa berkati tahun ini ya. Iya, bagus adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita meminta dikasih Tuhan, waduh pasti senang lah ya. Pasti senang. Nah, dikatakan lagi carilah. Siapa yang mencari pasti dapat katanya. Kita mencari apa? Ya, pasti kita mencari keselamatan. Bagaimana supaya selamat? Kita mencari perlindungan. Apa yang adik-adik cari? Ya, kita mencari supaya Tuhan Yesus bantu kita, tolong kita, supaya kita hidup bergembira. Nah, sekarang kita mendengarkan yang ketiga. Dikatakan Tuhan Yesus, berdoa itu juga sama dengan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Lalu dijawab, ini siapa? Lalu yang di luar jawab, aku ini si Ucok katanya. Atau ada yang di luar menjawab, aku ini si Butet. Ya, yang punya rumah belum mau keluar karena banyak sekarang orang jahat ya. Jangan asal-asal buka pintu, ketok-ketok pintu langsung dibuka, enggak ya? Pintunya jangan langsung dibuka. Tuhan Yesus juga enggak langsung tuh, dilihat dulu. Kalau pencuri yang datang, mana mau Tuhan Yesus buka pintu? Kita lagi ya, jangan buka pintu. Apalagi perampok, jangan buka pintu. Nah, ditanya, kamu siapa? Lalu kita katakan, aku ini mau minta tolong. Aku tetanggamu, aku sahabatmu, aku lagi susah. Atau bapakku lagi sakit, tolonglah aku. Pasti yang di dalam rumah katakan, oh ya, pintu saya buka. Silakan masuk. Nah, apa? Bagaimana? Ya, pasti kita ditolong. Setidaknya kita didoakan ya. Itu juga pertolongan. Bukan harus dikasih duit. Ya, siapa tahu tetangga kita juga hidupnya susah.
Tapi dia mau tolong. Ya aku tolong. Mari kita berdoa katanya. Artinya kalau kita ketuk pintu, kalau tujuannya baik, rencananya baik, pasti pintu dibuka. Nah, demikian juga dengan berdoa. Kita ketuk pintu hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku datang berdoa. Mohon pertolongan. Mungkin kita katakan, tolonglah Bapak Mamaku sakit. Mungkin kita akan katakan, Tuhan Yesus tolonglah supaya kami dapat makan. Mungkin kita akan katakan, Tuhan Yesus buka pintu. Tolonglah lindungi aku. Mungkin juga kita katakan, Tuhan Yesus, aku ini anak sekolah minggu. Tolonglah aku Tuhan, bukakan pintu. Aku mau masuk ke rumah Tuhan. Nah, pasti Tuhan bukakan pintu. Ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dan itu janji Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Nah, adik-adik, sekarang Inang mau kasih kuis nih. Ya, tolong dicatat. Nanti guru-guru sekolah minggunya ditanya ya, siapa yang mengerjakan kuisnya. Nanti kalau kita kumpul, berikan kepada gurunya. Wow, nanti Inang kasih apa ya? Biasanya Inang kasih apa ya? Coklat ya, oh coklat sajalah. Nah, coklat kan enak kan? Kalau es krim nanti batuk kata mamanya nanti, sudahlah. Pokoknya yang enak-enak ya. Dicatat ya. Nah, yang pertama, menurut adik-adik, berdoa itu untuk apa ya? Nah, nanti kalau nggak tahu, kalau pertanyaan yang mau diulang, tanya gurunya. Menurut adik-adik, berdoa itu untuk apa ya? Nah, itu ya. Nah, sudah? Udah dicatat? Iya. Yang kedua, apa yang paling sering diminta kalau berdoa? Siapa tahu adik-adik kecil-kecil juga sudah minta, Tuhan Yesus kasih aku pacar lah katanya. Aduh, Tuhan Yesus ada loh kawanku yang cantik, kasihlah aku itu jadi temanku. Nah, siapa tahu ya. Nah, apa yang paling sering diminta dalam doanya? Atau apa gitu? Ah, itu ya. Nah, siapakah, ini yang ketiga, yang paling sering mengajari adik-adik berdoa? Ya. Siapakah yang paling sering mengajari adik-adik berdoa? Sudah? Ya. Jawabannya boleh dikirim melalui WA. Dilihat itu, ada warta tuh, kirim melalui WA katanya ya. Iya. Kalau melalui WA jawabannya boleh panjang-panjang. Kalau melalui kertas jawabannya singkat-singkat. Nanti guru sekolah minggunya pusing adik-adik, ya. Nah, sekarang Inang mau katakan, semua sudah pasti bisa berdoa ya. Ada yang tidak bisa berdoa? Anak-anak sekolah minggu? Ya, katanya gurunya semua bisa berdoa. Bagus, semua sudah bisa berdoa ya. Jadi kalau belum bisa berdoa, guru-guru sekolah minggu ajari ya anak-anak sekolah minggunya supaya bisa berdoa ya. Jadi Tuhan Yesus menjagaimu, mintalah dalam doa, Tuhan Yesus jagai aku, tolong hidupku. Tuhan Yesus buatlah aku supaya bisa sekolah dan aku bisa senang. Nah, ini
Inang Pendeta ada lagu ini. Ada yang bisa ya mengiring lagu Inang Pendeta ini? Hah? Ada yang bisa mengiring lagu Inang Pendeta ini ya? Coba guru-guru sekolah minggu ada yang bisa mengiringi lagu. Nah, itu ada guru sekolah minggunya. Lagunya gampang, adik-adik. Itu ada lagu Ku Tahu Tuhan. Ya, ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Nah, ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Yang kedua, ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Yang ketiga, bila ku hidup benar di hadapan Tuhanku, ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Ya, guru-guru bisa ingat ya, bisa bantu ya. Ya, kita nyanyi ya. Ya. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa bila ku hidup benar. Bila ku hidup benar di hadapan Tuhanku, di hadapan Tuhanku, Tuhan pasti dengar doa. Tuhan pasti dengar doa. Boleh sekali lagi ya? Ya, kita masih punya waktu ya. Ya. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa bila ku hidup benar. Bila ku hidup benar di hadapan Tuhanku, di hadapan Tuhanku, ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Iya, anak-anak Inang Pendeta, jagalah kesehatanmu, jaga kebersihan, sehat selalu, rajin belajar di rumah. Sampai ketemu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah mengajari kami berdoa. Ajarilah kami selalu. Di sini kami anak-anak Tuhan Yesus, ajari kami berdoa dan dengarkan doa kami. Jagai anak-anak sekolah minggu, jagai guru-gurunya, jagai orang tuanya, jagai kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu pujian dengan judul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
untukku berarti, untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab